tentang kemarin masalah yang rame pawang digigitin kobra? Ya sebenarnya kaget sih, karena yang si korbannya juga itu kayak sama king kobranya ini deket banget, jinak banget gitu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Wikipedia. Wah, kali ini saya lagi pengen bahas tentang king cobra yang kapan lalu lagi viral di Trenggalek, teman-teman. Jadi, ular king cobra ini adalah ular king cobra yang telah memangsa tuannya sehingga meninggal dunia. Nah, kebetulan saya ini lagi sama ahlinya king cobra dari Kompas ya. Ya benar. Dari Kompas, kebetulan Kompas itu pendirinya teman saya sendiri, teman-teman. Namanya Pendi kalau nggak salah ya. Nah, ini kebetulan saya ini kedatangan anggotanya Kompas karena kemarin setelah konfirmasi Pendinya sekarang lagi KO, guys. Oke, jadi Mas, saya mau tanya-tanya Mas tentang king cobra ini, Mas. Mas pernah dengar nggak kemarin tentang king cobra yang gigit pawangnya? Sempat dengar kemarin di Facebook, di berita gitu. Ya, emang rame banget ya, Mas. Emang rame banget. Nah, ini kebetulan kemarin itu, Mas, kita dapat kepercayaan dari pemerintah Kabupaten Trenggalek, dari Satpol PP dan pemadam kebakaran untuk konfirmasi atau menerima ular tersebut yang nantinya akan kita taruh shelter kita. Jadi kita itu, guys, punya shelter tepatnya di Purwakarta. Kita itu ada yayasan, Mas, namanya Masyarakat Peduli Alam dan Fauna Indonesia. Jadi shelter kita, pusat kita itu ada di Purwakarta, tepatnya di tempatnya Panji Petualang. Jadi di sana itu king cobra semua, Mas. Kebetulan saya di Jawa Timur ini adalah koordinator wilayahnya di Jawa Timur. Jadi kalau ada rescue tentang ular king cobra, saya yang pasti turun untuk evakuasi. Nah, Mas, sorry, Mas, belum tanya-tanya, Mas, namanya siapa, Mas? Sahrul. Namanya Mas Sahrul. Oke, Mas, jadi Mas Sahrul bisa digambarkan nggak, Mas? Mas Sahrul ini dengarnya gimana tentang kemarin masalah yang rame pawang digigitin kobra? Ya sebenarnya kaget sih, karena yang si korbannya juga itu kayak sama king kobranya ini deket banget, jinak banget gitu. Sebenarnya padahal nggak boleh Seperti itu. Nggak boleh seperti itu, karena king cobra ini sejinak-jinaknya ini nggak bisa kayak gitu. Oh, nggak bisa ya, Mas? Nggak bisa kayak gitu. Oh, Mas, Karena Mas, boleh tahu nggak, Mas, Kompas itu apa, Mas? Kompas itu komunitas. Komunitas free handle ya? Iya. Komunitas free handle. Ah, Free benar. handle pun mereka pasti ada aturannya ya, Mas? Ada aturannya, Oh. ada tata caranya semua. Ada caca semuanya, Mas. Nah, Mas pasti kan sedikit banyak tahu ya, kalau menurut Mas yang salah, yang harus disalahkan itu siapa, Mas? Nggak ada yang bisa disalahkan sih. Oh ya, udah. Karena emang udah takdir ya. Betul. Jadi Karena hari apes itu nggak ada di tanggalan. betul, nggak ada di kalender. Benar. Jadi benar sekali kata Mas siapa? Sahrul. Mas Sahrul, tanggal apes itu nggak ada di kalender. Jadi buat teman-teman free handle dimanapun kalian berada, kita nggak pernah tahu tanggal apes kita itu kapan. Jadi untuk antisipasi atau meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan, sebaiknya kita harus pakai SOP ya buat Benar. free handle. Oke. Safety nomor satu. Safety tetap nomor satu loh. Ini free handle, guys. Jadi Mas Sahrul ini adalah free handle juga, tapi tetap mengutamakan safety handle. Karena memang itu membahayakan ya, Mas ya. Betul sekali. Benar-benar membahayakan. Karena ini itu ular king cobra, bukan ular retik. Kalau Benar. ular retik sih masih gigit berdarah gitu. Bukan ular main-main. Betul, bukan ular main-main. Nah, Mas, menurut Mas Khairil, ada pesan nggak sih, Mas, buat teman-teman gimana setelah kejadian ini? Karena memang di Indonesia ini bukan cuma 1 kali 2 kali orang digigit meninggal karena digigit king cobra, Mas, tapi banyak banget. Jadi kan sayang gitu loh, Mas, konyol akhirnya. Yang seharusnya ya memang sih itu takdir, kita tidak bisa menyalahkan atau memungkiri takdir. Cuman kan kalau kita nggak seperti itu, mungkin takdir kita nggak di situ gitu loh, Mas. Jadi Mas Khairul ini ada pesan nggak? Pesan-pesan buat komunitas yang khusus brandel, apalagi yang ngegit king cobra ataupun cobra,
lebih search lagi. Dua, lebih kenali karakter dari si ular itu aja. Nah, jadi itu tadi pesan-pesan dari Mas Khairil yang disampaikan buat teman-teman freelancer lainnya. Makanya sebenarnya Mas, pelihara king cobra ini apalagi untuk kita show ya, sebenarnya kita pelihara ular berbisa ini saya itu ngeri-ngeri sendiri Mas. Karena apa? Karena itu yang dirugikan itu bukan kita Mas, tapi lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena memang kalau kita cuman asal-asalan bikin kandangnya dia, ada lepasnya, amit-amit ya, ada lepasnya. Itu yang repot bukan cuma kita yang pelihara Mas, tapi orang lingkungan sekitarnya Mas. Nah, nanti takutnya lepas habis itu gigit. Ya kalau lepas tiba-tiba kabur kemana nggak tahu. Tiba-tiba gigit, waduh jadinya Mas berabe Mas. Jadi buat teman-teman, saya juga kepingin berpesan teman-teman free handle khususnya. Kalau kalian kepingin pelihara ular berbisa khususnya king cobra, kalian benar-benar harus siapkan tempatnya yang safety, yang sekiranya benar-benar itu tempat paling aman seaman-amannya untuk ular tersebut Mas. Karena memang saya itu udah ngeri banget Mas. Contohnya ini, nah ini kalau menurut saya ya ini udah benar-benar nggak bisa lah kalau tempat seperti ini cobra. Nah kalau kepingin aman untuk ularnya, kalian harus bikinkan kandang permanen minimal. Benar. Kalau di sini kan ada nanti takutnya anak kecil apa kesenggol pecah jadi masalah. Nah, kalau kandang permanen dan itu ada kawat atau kacanya yang tebelnya minimal 10 mili lah Mas, tahu nggak sih maksudnya? Nah itu benar-benar aman. Jadi kemungkinan lepas pun kecil. Nah, kalau kayak gini kan banyak banget Mas, ini celahnya Mas. Nah dari sini kalau anak kecil gini tiba-tiba giginya bisa nggak sih Mas, giginya masuk ke ini? Bisa. Nah itu pernah kejadian nggak sih Mas? Pernah. Jadi kayak gini, ram jadi gini Mas, pakai ram gini, tangannya di luar gini, jadi king cobra di dalam, bisa tariknya bisa keluar, tariknya bisa keluar Mas. Bisa keluar Mas. Di kantong aja bisa gigit ya dia Mas. Bisa, benar. Ya itu soalnya pernah kejadian, siapa ya, temanku pernah Mas. Benar. Waktu packing gigit, waduh, amit-amit lah, saya nggak kepingin hal yang tidak diinginkan terjadi buat teman-teman juga, karena karena kalian juga saudara saya Mas, gitu loh Mas. Jadi sebenarnya saya cerewet itu bukan karena apa, karena peduli, benar-benar peduli. Ya itu tadi. Nah kebetulan Mas, ini itu ada king cobra yang kemarin gigit, ada 2 ekor, tapi saya nggak tahu yang gigit yang mana, entah yang ini, entah yang ini. Kalau saya lihat sih yang ini Mas, karena ini yang lebih besar daripada ini. Jadi yang di handle atau apa, nah itu sebenarnya itu juga nggak patut dicontoh atau ditiru, karena memang kita itu Mas ya, secara nggak langsung itu kita itu mengajari anak. Ya benar. Biar melakukan hal yang apa kita lakukan. Nah kalau orang dewasa sih kita kasih caption, jangan tiru adegan ini, dia pasti bisa baca. Nah kalau anak kecil Mas nggak bisa baca Mas. Tiba-tiba om itu bisa lakuin, kenapa saya nggak bisa lakuin? Nah akhirnya dilakuin. Nah itu loh bahayanya itu, anak kecil bener-bener itu bahayanya. Jadi Mas Khairil ya, saya juga terima kasih banyak buat Mas Khairil tentang sedikit banyak sharingnya tentang king cobra. Tapi ya saya juga berpesan buat Mas Khairil dan teman-teman freehandler lainnya harus tetap waspada Mas, karena memang kita bener kata sampean tanggal 8 nggak ada di kalender. Benar. Mas, oke Mas, kita langsung aja packing ya Mas. Oke, siap. Jadi kita packing. Jadi teman-teman, saya sengaja datang atau telepon datangnya Mas Khairil ini benar-benar spesial banget untuk packing king cobra yang akan nantinya kita mau kirim ke shelter kita di Purwakarta Mas. Jadi ular ini mau kita kirim ke Panji Mas, karena di sini udah seminggu dan nggak ada hal-hal yang menunjukkan keanehan. Jadi kita langsung mau packing dan kirim ke tempat Panji di shelter kita, shelter pusat kita di Purwakarta di Jawa Barat. Jadi Mas Khairil ini sengaja saya panggil, saya benar-benar minta tolong buat packing ini, karena saya itu nol, saya itu nggak ada pengetahuan Mas tentang king cobra, sama sekali nggak punya pengetahuan. Tapi kalau jual saya jago Mas, jual saya jago. Jadi untuk packing ataupun handle, Mas ini nanti rencananya gimana Mas? Karena ini tempatnya kurang memadai, jadi nanti kita tetap pakai hook buat kepalanya, tapi tetap kita pakai free handle ya? Iya Mas, kalau nggak pakai sedikit tangan aja. pasti dia gigit-gigit. Iya benar. Jadi kan tetap harus hook itu buat pembantu aja. Iya benar.
Nah, jadi itu Mas ya. Itu cuma alat pembantu aja, kemudian ya tetap kita pegang pakai tangan, habis itu dimasukin ke kantong. Benar. Itu benar. berapa orang Mas? Nanti Cuman 2 orang aja. 2 orang ya Mas? Ya, benar. Nanti aku yang pegang king cobranya, ya. Mas kan nanti pegang sarungnya. Benar. Tapi kepalanya Mas pegangan ya? Iya, benar. Ya oke Mas, oke. Kita proses sekarang ya Mas. Oke, Karena siap. kita pengiriman soalnya terakhir habis ini Mas. Jadi kita mau packing, habis itu kita berangkatkan ke Purwakarta. Nanti untuk video unboxingnya kalian lihat di channel YouTube Panji Petualangan. Jadi ini kita video packingnya, nanti video lanjutannya atau unboxingnya kalian lihat di video Panji di channel Panji Petualang. Terus untuk update-nya, bagaimana keadaannya, kondisinya, kalian harus stay terus di channel YouTube Panji Petualang karena memang sama Panji pasti diupdate di channel YouTube-nya Mas. Mas langsung aja ya Mas ya. Oke, siap. Ini kita mulai dari mana Mas? Ini yang mana dulu ini dulu Mas. Yang ini dulu ya Mas ya. Oke, siap. Nah ini kan udah ada tempatnya. Oke baiklah teman-teman, jadi kita langsung aja packing ini. Kita bikin boxnya dulu buat masukin ini. Ikutin terus ya. Kayak nyerang soalnya Mas. Iki dibuka nyerang nih. Iya. Siap. Saya beli kok, jangan beli. Sampean atau Jawa ya ora ada. Sampean agak ke sana bisa nggak? Bisa apa? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 3 meter ya Mas ya? Lebih. 3 meter 3 lebih Mas. meter lebih. Hampir 3 meter setengah. Mas jangan lepas Mas. Oke, siap Mas. Weh!